Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Kurniawan sebagai anggota pertama dari kelompok 9. Di sini akan mempresentasikan terkait proyek evaluasi akhir semester dari komputasi awan yang berjudul Tani Vision, implementasi arsitektur multi-cloud dan generatif AI pada platform diagnosis penyakit tanaman guna SDGs Zero Hunger, yang dimana untuk SDGs Zero Hunger ini adalah SDGs kedua. Kemudian kita akan masuk ke latar belakang. Ketahanan pangan baik di negara maupun di seluruh dunia sangat bergantung pada sektor pertanian. Ini sesuai dengan poin kedua dari tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu Zero Hunger alias tanpa kelaparan. SDGs ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong sistem pertanian yang berkelanjutan. Namun, serangan hama dan penyakit tanaman adalah salah satu ancaman terbesar yang masih sering dihadapi para petani di lapangan. Gagal panen yang signifikan dan kerugian ekonomi yang besar sering terjadi jika penyakit daun secara spesifik tidak diidentifikasi dan ditangani dengan cepat. Maka dari itu, kita hadir dengan aplikasi Tanivision, sebuah platform cerdas berbasis web yang mengintegrasikan teknologi generatif artificial intelligence untuk mengatasi masalah tersebut. Yang dimana di sini aplikasinya memanfaatkan Application Programming Interface atau API dari Google Gemini untuk menganalisis foto daun tanaman yang diunggah pengguna, kemudian hasil diagnosisnya disajikan serta saran untuk pengobatan komprehensifnya. Dan untuk yang pertama kita akan membahas terkait arsitektur dari proyek ini, yang dimana terdapat dua buah poin utama. Untuk yang pertama itu ada front end C2, kemudian untuk back end-nya ada dengan Express.js API, yang dimana untuk alurnya para pengguna akan mengakses UI dari front end, kemudian mengirim foto dan request ke back end, dan dari back end ini akan disimpan ke RDS sebagai riwayat diagnosa, kemudian akan dikirimkan juga ke image via CDN ke Cloudflare. Nah, di sini kita mengambil ketentuan sesuai dari soal untuk menggunakan platform multi-cloud, yang dimana untuk platform pertamanya itu ada AWS sebagai pusat dari servernya yang berisi EC2, PVC, NDS. Kemudian untuk Cloudflare-nya itu berisi untuk bucket dan juga CDN-nya. Dan di sini kita juga menambahkan satu buah nilai untuk nilai tambahan, yaitu Grafana yang berasal dari Scrap Matrix kemudian masuk ke visualisasinya oleh Grafana. Dan untuk yang pertama kita akan membahas terkait struktur dari AWS-nya. Yang pertama ada untuk PVC-nya, itu memiliki untuk 4 PVC sesuai dengan masing-masing dari bagiannya. Ada untuk front end, back end, AI, kemudian untuk database. Dan untuk EC2-nya sendiri itu memiliki 2 EC2, yang dimana satu untuk front end dan satu lagi itu untuk back end-nya. Dan di sini untuk statusnya itu sudah running. Kemudian yang terakhir di AWS itu ada untuk RDS-nya. Ini berfungsi sebagai database untuk menyimpan riwayat diagnosa yang sudah diinput oleh user tadi. Dan status untuk RDS-nya di sini juga harusnya sudah running ya dan available. Dan untuk bucket kemudian CDN-nya itu berasal dari Cloudflare, karena di AWS sendiri saya tidak bisa menggunakan untuk CDN-nya. Dan di sini untuk bucket, kemudian ini ada link untuk bucket yang bisa diakses ke public.
Dan di sini saya akan mendemokan untuk aplikasinya sendiri. Untuk tampilan awal itu bakal ada login untuk sistem admin. Kita akan memasukkan username, kemudian passwordnya, dan akan masuk ke halaman admin yang dimana berisi riwayat infrastruktur cloud-nya. Karena kita belum menginput apapun, kita akan coba. Dan untuk dashboard utamanya seperti berikut. Pengguna akan diantar untuk memilih eh, penyakit apa yang akan didiagnosis, dan di sini saya menggunakan foto buah mangga yang memiliki bercak hitam di kulitnya. Nah, di sini untuk hasil diagnosisnya akan menunjukkan yang pertama untuk jenis tanamannya itu apa, kemudian diagnosisnya apa, gejalanya bagaimana, dan langkah penanganannya itu apa. Dan nanti bakal masuk ke dashboard admin, dan di sini kita bisa membuka untuk link CDN dari R2-nya. Dan untuk di Visual Studio Code-nya berikut untuk struktur dari aplikasinya berisi front end dan juga back end. Dan untuk API dari AI-nya kita mengambil dari Google AI Studio, membuat key-nya, dan kita akan dimasukkan ke .env untuk si Gemini API key-nya. Dan di sini kita menggunakan model Gemini Flashlight yang terbaru. Sebenarnya masih banyak model Gemini yang bisa digunakan, namun untuk sekarang kami menggunakan Gemini Flashlight latest atau yang terbaru. Mungkin untuk strukturnya itu cukup sekian dan akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk bagian selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ramlan Ruliansyah sebagai anggota kedua dari kelompok 9. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang CICD pipeline dan si Grafana sama Prometheus-nya. Nah, di sini yang pertama dulu kita bahas CICD pipeline-nya dulu. Dan untuk CICD pipeline-nya ini merupakan workflow atau yang udah di-deploy sama kita. Kalau yang hijau checklist ini berarti berhasil, kalau yang merah itu berarti gagal. Nah, kita coba untuk pembuktian si pendeployannya. Kita ubah di FJS misalnya, dashboard utama, kita tambahin jadi A-nya 2 gitu. Terus kita push, kita add dulu, kita add, lalu kita commit, misalnya namanya itu nyoba nyoba CICD. Kita enter, lalu kita push. Nah, di sini sudah berhasil ke push. Nah, nanti kita refresh dulu di si GitHub Action-nya. Nah, jika tampilannya kuning gini berarti dia lagi nge-deploy. Kita tunggu apakah dia akan berhasil atau tidaknya gitu. Jadi sederhananya itu si alurnya itu kita ngubah dulu atau ngoding, lalu kita push, lalu di testingnya itu proses si CI-nya, kalau proses si deploy-nya itu si CD-nya gitu. Kalau nah, kalau tesnya lolos semua gitu, dia bakal masuk ke server secara remote nyari kode terbarunya. Nah, paling segitu untuk eh, penjelasan alur CICD pipeline-nya. Nah, lanjut ke yang kedua yakni ke Prometheus sama si Grafana. Si Prometheus sama Grafana ini merupakan
nilai bonus gitu. Kami sudah mencoba mengimplementasikan si Grafana ini. Nah, si fungsinya itu sederhana. Jadi yang yang web ini itu bisa dimonitoring, misalnya dilihat si CPU usage-nya, si event loop lag, Node.js version, proses memory usage-nya. Nah, di sini harusnya muncul untuk si metrik-metriknya. Namun di sini tidak muncul dikarenakan ada port yang terblok. Nah, itu juga merupakan suatu keamanan juga, soalnya nanti kalau diakses sama orang yang tidak dikenal gitu sangat bahaya. Jadi kami mengimplementasikannya eh, mengimplementasikan keamanannya saja. Nah, untuk kesimpulannya itu, Tiny Vision ini sangat bukan sekedar AI biasa gitu. Jadi kami membangunnya sebagai sistem enterprise grade dengan arsitektur CI/CD dan keamanan kode yang solid sehingga siap untuk diskalakan kapan saja. Paling segitu untuk presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.